Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kembali berjumpa kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, seperti biasa, mari kita awali pelajaran kita dengan istighfar bersama. Mudah-mudahan dengan istighfar ini menambah ilmu yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya, sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah. Pak Tony berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Ya, baik anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor apa sih yang menyebabkan Islam itu menjadi jaya. Ya, kita akan melihat di sini. Ya, coba. Ya, Islam itu pertama kali masuk dan disebarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu sangat santun dan tanpa paksaan dalam menyebarkan agama Islam. Ya, sehingga banyak orang yang masuk Islam dengan cara sukarela. Terus kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, kita tahu siapa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Islam mengalami perluasan wilayah yang sangat luas, ya. Bahkan Romawi dan Persia itu termasuk di dalamnya. Hal itu menyebabkan ya, Islam tidak hanya dianut oleh orang-orang Arab saja, tapi juga dianut oleh orang di luar Arab, ya, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah, mulai dari bidang administrasi negara sampai ke bidang sains, teknologi, politik, keagamaan, ya, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan militer. Ya, namun beberapa abad kemudian Islam mengalami kemunduran. Hal itu mengakibatkan tradisi keilmuan pindah ke negeri barat. Ya. Nah, kita bicara dulu mengenai masa kejayaan Islam. Ya, masa kejayaan Islam itu terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Ya. Periode kejayaan ini disebut periode klasik. Pada masa kejayaan tersebut terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Ya. Perkembangan Islam ditandai dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam di berbagai wilayah. Ya. Kemajuan, perkembangan, dan kejayaan Islam ditandai karena beberapa faktor-faktor tersebut. Kita bagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Kita lihat dari faktor eksternal terlebih dahulu. Ya, apa yang menyebabkan Islam itu menjadi maju seperti itu? Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, gerakan terjemah. Ya, pengaruh gerakan ini terlihat dalam berbagai ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Lalu yang ketiga, adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode tersebut. Yang keempat adalah pluralisme dalam pemerintah dan politik. Mengadopsi konsep pemerintahan dari wilayah lain seperti Persia, serta menempatkan ahli politik dari wilayah lain untuk duduk menjabat di administrasi negara. Kemudian ulama yang berdiri sendiri menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Hal itu menimbulkan perkembangan
atau kemajuan Islam khususnya di bidang ilmu pengetahuan benar-benar tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang keenam, dilihat dari wilayah perkembangan Islam, yaitu Mekah sudah lebih dulu maju dengan menjadikan kota Mekah sebagai pusat perdagangan di Jazirah Arab. Nah, kemudian faktor-faktor internal. Ya. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, karena dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia agar menggunakan akalnya untuk berpikir. Lalu yang kedua adalah melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita agar terus-menerus menuntut ilmu. Lalu yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan beristihad melalui ilmu yang sudah berkembang sebelumnya di wilayah Yunani dan sekitarnya. Maka dari itu, banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan ulama bidang sains lainnya. Kemudian yang keempat adalah pemahaman umat akan kehidupan pemerintahan yang beraneka ragam yang menerapkan kapitalisme, serta paham lainnya yang tampak jelas kelemahannya dalam mewujudkan kebahagiaan. Lalu kemudian selain faktor-faktor di atas, ada juga faktor yang mendorong perkembangan ilmu di dunia Islam pada masa kejayaan, yaitu satu, adanya suatu worldview dalam kemajuan sains merupakan unsur paling penting, dan ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Motif agama dalam mempelajari sains ini dapat kita temui dari pengakuan seorang ilmuwan terkemuka, Al-Khawarizmi. Ya. Agamalah yang mendorong saya menyusun karya tulis singkat dalam hal hitungan dengan memakai prinsip operasi hitung seperti penambahan dan pengurangan yang berguna bagi penggunaan aritmatika. Kemudian yang kedua, apresiasi masyarakat. Tentunya beberapa umat muslim yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi pasti akan menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu tersebut, sehingga mereka mengapresiasi eksistensi ilmu yang berkembang, yang berbentuk karya-karya tertulis maupun semacam seminar-seminar yang diadakan oleh penguasa. Masyarakat Islam pada saat itu begitu disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan yang berbau keilmuan, mulai dari pidato-pidato para ulama sampai debat terbuka antar ulama. Ya, masyarakat di Baghdad misalnya, mereka sangat menggemari acara debat terbuka yang sering dilaksanakan di tempat-tempat itu. Kemudian yang ketiga adalah patronase penguasa. Patronase penguasa ini adalah upaya yang dilakukan oleh penguasa dan para orang kaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang sangat loyal pada akademisi muslim untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, sehingga mereka tidak segan-segan mengucurkan dana untuk riset mereka, mendirikan suatu lembaga pengajaran ilmu seperti madrasah, perpustakaan, dan lain-lain. Beberapa lembaga pendidikan yang ada di dunia Islam pada masa kejayaan yaitu madrasah, akademi, perpustakaan, rumah sakit, observatorium, dan zawiyah atau pusat-pusat latihan sufi. Mereka semua itu dana. Nah, faktor-faktor di atas ya, telah menjadikan Islam berkembang dan mengalami titik kemajuan dan kejayaan. Kemajuan Islam lebih didominasi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, karena banyak bermunculan para ilmuwan-ilmuwan muslim yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh, sehingga Islam pada periode klasik tersebut telah berkembang dan maju. Berkat keberhasilan penyebaran Islam di wilayah-wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khasanah pengetahuan yang baru pula. Hal itu mendorong semangat umat Islam untuk mendorong ajaran agamanya agar mencapai dan mengorbankan ilmu pengetahuan dari manapun. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hikmah mempelajari faktor kemajuan itu apa? Ada 5. Yang pertama adalah umat Islam harus menjadi umat yang pandai. Yang kedua, umat Islam harus menguasai ilmu politik. Ya. Lalu yang keempat, umat Islam harus menguasai ekonomi. Lalu yang keempat adalah umat Islam harus disiplin. Itulah hikmah yang kita peroleh manakala
kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan perkembangan Islam di dunia. Untuk memperluas pengetahuan kita tentang sejarah Islam di dunia, mari kita lihat di Wikipedia berikut ini. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.